Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Warkop. Di sore hari ini Abah Warkop di edisi bincang-bincang sore hari di warung kopi, di salah satu warung kopi yang ada di kota Gorontalo, sambil menikmati suasana sore hari dan di saat Gorontalo diguyur hujan yang begitu lebat dan agak lama, maka di warung kopi yang ada di Pasar Sentral Kota Gorontalo terjadi diskusi-diskusi ringan di antara para pengunjung. Ya, kami lihat di sini para pengunjung warung kopi lagi asik menikmati suasana sore hari sambil menikmati sajian kopi tapis. Oke, baiklah, Abah Warkop akan mewawancarai salah seorang tokoh politik muda yang kebetulan pada saat ini berada di warung kopi, Bapak Hendrik Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah Warkop. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, ini maaf Pak, kita bincang-bincang sedikit sambil menikmati hidangan kopi. Pak Hendrik, Bapak kan bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh politik muda, orang muda yang ada di dunia politik. Bagaimana Bapak secara umum mensikapi keadaan Gorontalo pada umumnya, dan bisa juga kota Gorontalo sebagai domisili Bapak dilihat dari kacamata politik? Ya. Terima kasih Pak Irfan, Abah Warkop. Hari ini Gorontalo diguyur hujan, dan saya kira ini adalah sebuah keberkahan bagi kita rakyat Gorontalo, karena kita ini masih diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Abah Warkop mengatakan kepada saya bagaimana terkait dengan situasi terkait persoalan khususnya kita ya di Gorontalo dari sisi politik. Saya kira dari sisi politik aman-aman saja. Ya. So hari ini memang kita melihat bahwa konstelasi atau pesta pilkada atau proses pesta demokrasi masih lama. Ya. Ini akan jatuh pada tahun 2024. Nah, sehingga hari ini kami lihat bahwa baik pemerintah kota, provinsi, kabupaten, kota masih dalam situasi konsen dalam hal penanganan COVID-19. Ya, ya. Oleh karena itu hari ini kami melihat secara politik ya, secara politis ya, kami lihat kepala daerah tentu yang memegang sebagai pimpinan partai politik hari ini, baik dia bupati, wali kota, gubernur, masih dalam konsentrasi penanganan COVID. Jadi dari secara pribadi saya melihat dari sisi politik ya, ini masih agak terlalu jauh saya kira. Ya. Jadi begini, Bung Hendrik, politik itu kan kita tidak masuk pada wilayah praktiknya. Ya, kita tidak mulai, karena apapun kata orang bahwa negara ini sesungguhnya saluran itu politik. Kita bernegara pasti salurannya politik. Tapi kita tidak masuk ke sana. Tapi bagaimana melihat politik dari aspek pembangunan? Misalnya contoh kasus bahwa sekarang ini kan negara kita, daerah kita menghadapi pandemi COVID-19. Tapi terkadang ada semacam colote-colote tentang politik itu dihubungkan dengan COVID-19. Pak Hendrik sebagai politisi muda bagaimana mensikapi ini atau melihat ini? Ya, terima kasih Abah Warkop, Pak Irfan. Pertama, Gorontalo ini dipimpin oleh seorang gubernur. Ya. Nah, di Gorontalo ini ada 7 daerah, ada 7 kabupaten kota, terdiri dari 6. Ya. Jadi kabupaten, 5 kabupaten, 1 kota. Nah, seperti yang ditanyakan tadi oleh Abah Warkop, Irfan, bahwa dari sisi pandangan ya terkait dengan pembangunan, begitu Pak. Ya, ya.
Ya saya kira biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Gubernur, wali kota, bupati, Ya. kami melihat bahwa secara bergandengan tangan Iya. melakukan kerja-kerja pemerintahan. Iya. Ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah kami lihat sebagai masyarakat juga Iya. di bawah kepemimpinan Pak Rusli Habibie Iya. sebagai gubernur, wali kota Pak Martin Taha, Iya. juga ada beberapa kepala daerah, Bupati Pohuwato, kemudian Bupati Gorontalo, Bonibolang, Gorontalo Utara dan sebagainya. Saya kira ini aman-aman saja dalam hal Iya. baik itu pemberian kerja-kerja pemerintahan ataupun bantuan-bantuan yang saya kira hari ini memang di bawah kepemimpinan Pak Rusli Habibie ini merata semua dalam hal pemberian bantuan dan sebagainya. Iya. Terima kasih Pak Hendrik. Yang terakhir ini, coba Abah Warkop ingin semacam closing statement bahwa khususnya kita Gorontalo kan, Ya. sebagai barometernya provinsi itu ada di kota Gorontalo. Dan kalau kita amati sebenarnya kota Gorontalo ini sangat maju lah. Nah, bagaimana Pak Hendrik melihat dari sisi situasi kondisi COVID dengan situasi kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi yang sudah barang tentu potensi untuk penularannya lebih besar dibanding daerah-daerah lain yang ada di provinsi Gorontalo. Ya. Makasih Pak Warkop, Pak Irfan. Kami merasa bersyukur ya bahwa kota Gorontalo ini dipimpin oleh Pak Martin Taha. Ya. Nah, secara konstitusi, secara keberadaan beliau sebagai wali kota, tentu banyak hal yang dilaksanakan oleh pemerintah kota ini. Nah, tentu terkait dengan penanganan COVID juga ini. Ya. Alhamdulillah dengan adanya edaran pemerintah pusat dalam hal ini presiden, Ya. maka edaran ini segera dan secepatnya dilaksanakan oleh wali kota kita Bapak Wali Kota. Nah, instruksi-instruksi oleh pemerintah pusat ini segera dilaksanakan dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan, tentu terkait dengan pembatasan, dan itu sudah dilakukan. Sudah seminggu kemarin pemerintah kota dalam hal ini dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh pemerintah, dilaksanakanlah kegiatan-kegiatan pembatasan maupun terkait dengan persoalan penanganan sebetulnya. Begitu Pak Abah Warkop. Oke, terima kasih Bung Henry. Ini luar biasa tanggapannya, dan sebagai pemirsa ketahui bahwa Bung Hendrik ini juga salah satu anggota dari Trio Sagila yang lagi booming di Gorontalo. Ya, para pemirsa yang kami hormati, kebetulan di warung kopi ini juga hadir senior-senior kita yang lama di dunia birokrasi, di antaranya Pak Fritz Ano. Kami ingin sedikit coba mengkomparasi apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi. Assalamualaikum Pak Fritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bapak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik selaku salah seorang tokoh politik muda yang ada di Gorontalo tentang kota Gorontalo dan provinsi Gorontalo dilihat dari sisi pembangunannya, yang dimana notabene pasti termasuk di dalamnya adalah pembangunan politik. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hedi itu memang benar. Tadi ditinjau dari sisi politik. Kalau menurut saya memang benar, walaupun pemerintah sekarang ini disibukkan dengan penanganan COVID-19 baik tingkat provinsi maupun kota, tetapi segala aktivitas dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi itu tetap jalan sebagaimana biasa, walaupun masih dibatasi tentang kegiatan-kegiatan. Kalau mau bicara politik, saya tidak mau bicara secara politik tentang terutama dalam hal pemilihan. Ya, kita tidak masuk pada politik praktis, tidak masuk. Pembangunannya. Pembangunannya. Saya pikir semuanya berjalan lancar, walaupun ada yang
apa namanya agak yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan ini belum tercapai, karena memang kami juga mengerti bahwa sekarang ini kita telah diperhadapkan dengan apa namanya, ini termasuk bencana ya, karena sudah tetapkan bencana nasional, sebagai bencana alam. nasional. Ya. Kita tidak bisa apa-apa, cuma kita mendoakan bahwa kita tetap sehat-sehat, pemerintah juga dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam keadaan sehat, Ya. sehingga kita tetap terjaga dengan bencana ini. Oke, baik, terima kasih Pak Frits. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang kita di saat kita lagi kongko-kongko di warung kopi Pasar Sentral. Yang kebetulan hari ini Gorontalo memang diguyur hujan dari pagi dan siang hari. Oke, terima kasih. Demikian Abah Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.